Dan waktu itu Putra pernah bilang gini, Ronald tuh fight IQ-nya rendah. Itu udah salah menurut gua. Kesalahan kata itu tuh udah menggambarkan bahwa cara pandangnya si Putra tuh salah melawan si Ronald. Seandainya itu Putra nggak kena deduction, karena pelanggaran yang dia buat, mungkin itu yang menang Putra sih menurut gua. Ini adalah rematch partai kedua mereka. Adil kemarin di kandang main di Indonesia, Iya, yang menang Fahri. kontroversial. Kalau angka sih menurut gua Fahri ini agak sulit ya kalau misalkan dia harus bisa menang angka Karena kalau gue mikirnya karena ini mungkin pembeli Malaysia yang FOMO, bro. Bion tuh jago banget nyari market baru alias orang-orang FOMO, bro. Yeah. Iya, itu keahliannya Bion, bro. Maksudnya dia bisa dapat market baru itu yang nggak dimilikin sama promotor-promotor lain. Biasanya promotor lain tuh cuman bisa yang suka-suka aja, bro. Oke, di segmen Potring kali ini kita akan kembali membahas fight card dan memberikan prediksi untuk event Beyond Combat 7 Malaysia. Let's go, Bion. Let's go, Bion. Seperti biasa, gua bersama Andika Mamesa karena kita akan membahas Penikmat Bion. Beneran, bro. Yoi. Beneran, bro. Memang kita penikmat. Iya, penikmat Bion. Bukan lu aja kok, gue juga. Yoi. Lihat dong baju gue. Yoi. Nanti gue pakai yang Airsport. Beyond. Bion. Oke, jadi karena Beyond Combat Showbiz 7 ini udah dekat. Yoi. Ini Paling deket ya, 25 ya dia? betul, 25 April. 25 April. Jadi kita akan membahas fight card Fight yang ada card-nya. di Beyond Combat Showbiz 7. Pecah. Yoi. Ini event perdananya Beyond juga di luar Malai. negeri. Gokil. Ya kan? Di Malaysia. Benar-benar. Salah satu promotor event combat sport yang ada di Indonesia yang Ya. membuat di luar negeri nih. Oh. Kayak pertama ya? Kemungkinan sih, setahu gua dan menurut keyakinan gua baru Beyond. Kayaknya belum ada lagi selain Beyond. Kecuali tinju-tinju zaman dulu ya. Mungkin. Udah beberapa kali lah. Oh ya? Kayaknya tinju-tinju zaman dulu juga di Indonesia nggak sih? Kayak Chris John pernah tuh di Las Vegas. Ya kan Chris John-nya yang kan promotornya bukan promotor Indonesia. Kan kerja bareng sama Fire Dragon Promotion apa dulu. Ya. Kayak gitu lah. Ya mungkin lah ya. Ah. Oke lah, intinya kalau di atas tahun 2020 Betul, baru betul. Beyond lah yang Baru Beyond. pertama. Gokil. Ya. Udah gitu aja kita Gokil ngomong ya. Beyond. Gokil Beyond. Let's go Beyond. Oke Em, seperti biasa nih kita bakalan bahas fight card Beyond Combat. Yoi. Ya. Jadi yang pertama kita akan langsung aja kita mulai Aswan Cewil versus Aaron Clark. Oke, ini kita lihat ya, maksudnya dari semua fight card Beyond kayaknya benar-benar serius banget nih Em. Betul. Buat ngejalanin liga kick striking-nya. Kick striking ya. Ya. Yang mana kick striking itu adalah salah satu cabur baru ya, Betul. yang dibuat dan diinisiasi oleh Beyond Combat. Menurut gua ini Beyond benar-benar ngambil langkah serius buat liga kick striking-nya. Dan desas-desus di sosial media yang gua lihat dan gua dengar, Oke. Beyond juga akan ngadain Grand Prix rencananya akhir tahun Ya. ini untuk kick striking-nya. Nah, Ya, sebelum kita ya. ke fight card deh, Ya. menurut lu tanggapan lu gimana dengan apa yang dikerjakan oleh Beyond Combat? Beyond sih satu hal yang paling gue selalu highlight sih dari Beyond tuh adalah cara mereka menggoreng fighternya ya. Cara mereka menggoreng eventnya. Itu sih gila sih. Menurut gue masih terbaik di Indonesia saat ini Beyond ya. Dan juga Beyond juga cara mereka mengolah fighter di sosial media terbukti, maksudnya dari Ronald. Gue kan satu camp lah sama Ronald dan latihan bareng Ronald lah. Perubahan ketika dia masuk ke Beyond dari sebelum dia masuk Beyond tuh jauh banget sih. Jauh banget. Dari sisi apa nih? Exposure buat atletnya sih Beyond lah. Yang paling sangar lah. Jadi kayaknya pokoknya kalau habis main di Beyond banyak yang tahu lah ya. Benar, ya. Jadi yang paling unggul dari Beyond ya adalah cara mereka menggoreng lah. Menggoreng event dan juga fighter-fighternya ya. Betul ya. Cara gorengnya lah.
Jadi menurut gue sih itu salah satu strategi jenius karena ketika salah satu promotor bisa mempromosikan fighternya, akhirnya fighternya dapat followers, betul, dapat fans. ya, Ketika fighter itu tanding, ya, si fansnya ini kan pasti mau nonton gitu. betul, iya. Dan para penggemar Beyond tuh menurut gue cukup fanatik ya, fanatik banget, parah ini, maksudnya kayak gila-gila Beyond lah. Which is good. Good, Which is nggak masalah. bagus banget sih menurut gue. Betul. Artinya berhasil gitu loh, secara mempublikasikan eventnya. Eventnya gitu. pecah. Menurut gue jeniusnya di situ sih. Jadi kayak fighter terkenal, punya fans, ketika fighter itu tanding, fansnya mau nonton, jadi efek snowball menurut gue ke eventnya. Iya. Karena kalau menurut gue di event-event lain nggak kalah bagus juga fighter-fighternya. Betul. Iya kan? Iya, secara fight card nggak kalah. Nggak kalah bro. Mutu fighter kadang-kadang di event lain kadang ada yang lebih unggul juga banyak sebetulnya kan. Iya benar. Ya cuman bagaimana ngegorengnya, Beyond tuh jago digorengnya lah istilahnya. Istilahnya bahkan fighter yang maksudnya nggak semua bermutu lah pastinya kan. Itu wajar di semua event kan. Iya. Tapi mereka bisa ngegoreng itu kayak terkesan mereka nih sebagus itu fight cardnya gitu lah. Bukan tentang soal mutu menggoreng event doang sih. Iya benar. Maksud gue lebih kompleks, sekompleks itu sih benar menurut gue. Asli. Kayak kita waktu pengen bikin konten ini, kita pengen deep research tentang fight cardnya aja. Kita buka Instagramnya aja, semua informasi ada bro. Bener nggak? Asli. Semua informasi tuh ada gitu loh. Di sini A ini siapa, si B ini siapa, si C ini siapa, backgroundnya apa gitu loh. Di sini berapa nih event? Berapa fight card besok? 12 berarti 24-nya digoreng bro sama Beyond. Iya, jadi sedetail itu gitu loh. Dan seproper itu mereka ngerjain project. Gitu. Betul. Jadi menurut gua so far yang paling rapi sih mereka lah dari segala kemasan, desainnya juga bagus banget ya kan. Informatif, eventnya juga dan fight cardnya juga bener-bener di highlight banget sama mereka gitu. Benar. Dan storytellingnya tuh bener-bener dari nol sampai terakhirnya gitu loh dijelasin. Itu dia, jadi bukan masalah kualitas doang ya. Kayak maksudnya kualitas sebenarnya banyak di event-event lain yang kadang fight cardnya lebih berkualitas juga banyak. Betul. Cuman bagaimana mereka bisa ngegorengnya sih pecah sih. Oke, langsung aja kita masuk ke fight cardnya. Yang pertama Aswan Chewil versus Aaron Clark. Aswan Chewil ini fighter Malaysia harusnya diadu dengan fighternya Aaron Clark ini Irlandia yang tinggal di Bali. Camp di Bali, di Soma. Ya kalau mungkin gue beberapa kali udah pernah lihat fight-nya Aaron Clark. Menurut gue fighter yang agresif. Agresif dan juga technical gitu. Technical mampus ya dia. Jadi dia tuh nggak akan menyanyiakan semua kesempatan gitu loh. Benar-benar fighter yang punya IQ lah menurut gue. IQ dan juga keras gitu. Iya. Dan dia unggul di bule sih. Unggul di bule. Nggak tahu kenapa ya. Maksudnya apa tuh? Unggul di bule itu apa maksudnya? Nggak tahu ya. Fighter Indonesia pasti atau fighter Asia pasti kesusahan lawan bule ya. Nggak tahu. Maksudnya secara teknik kah? Secara banyak faktornya juga lah. Termasuk dari segi teknik ya. Kayak sebenarnya Asia tuh banyak kan ketinggalan dari segi teknik di luar Thailand ya. Di luar Thailand lah. Kalau di acara-acara combat sport yang stand up fight tuh biasanya kita ketinggalan teknik dari orang-orang bule. Kalau keras di luar Thailand dan Jepang lah. Iya, benar. Kalau tinju mungkin ada Filipina gitu-gitu ya. Tapi kalau pukul tendang tuh kita cenderung ketinggalan teknik bro dari bule ini, dan khususnya sih Aaron Clark kan udah pernah tanding di K1 Jepang kan. Gitu-gitulah, kita ketinggalan di teknik-teknik ini di Asia ini. Nah itu yang makanya kan kemarin kalau nggak salah pas presscon kan si Aaron Clark pede ngelawan si Putra sama si Ronald katanya gitu. Kelihatan di presscon dia mau menjadi penantang baru untuk di kelas 61-nya Liga Kick Striking-nya Beyond Combat. Benar. Ya berarti kalau prediksi masih Aaron Clark lah. Mungkin dia menang angka, mungkin menang KO, tapi kemungkinan besar dia menang. Setuju sama kali ini juga Aaron Clark. Oke, next-nya ada Mas Dewa versus Basir Mas Ravi. Nah, ini kalau tadi gua ngelihat sekilas, Basir ini orang Iran.
dia juara ISMA di Malaysia. Kalau Mas Dewa nih kayaknya orang Malaysia juga deh. Oh iya. Kan ini maksudnya Bion nih kan banyak ngangkat fighter baru juga, bro. Iya, jadi Iya kan? banyak fighter yang kita juga nggak terlalu familiar. Iya, benar. Cuman which is good lah. Bagus Maksudnya lah. kalau Untuk memulai karirnya ya. yes, betul. Apalagi ini kan kick striking. Rata-rata mereka kan orang Muay Thai, bro. Muay Thai, kickboxing. Kickboxing, akhirnya masuk ke olahraga kick Benar. striking ini. Jujur kalau untuk fight card ini sih gua kurang bisa memprediksi karena Ya, kurang tahu ya. lau sokap nih ya, gitu kan. Iya, belum tahu aja, bro. Iya, belum tahu. Nanti kan kalau udah ini udah jadi tahu. Iya, benar. Iya. Ya all the best saya lah buat dua fighter Benar, ini. ya. Benar. Nah, Charles Ebu versus Amir Zolfi sekarang. Ya, paling gue Charles Ebu lah. Karena Kenapa? gue lebih tahu dia. Iya, kayak tahu Iya. dia. Basically iya sih. Iya ya. kan? Ini mohon maaf ya kalau review kita, maksudnya bukan review lah, ini bukan review. Iya, Maksudnya prediksi. prediksi aja kan. Prediksi masih Prediksi kurang kan paham. Berdasarkan apa yang kita tahu ya kan. Betul. Dengan knowledge yang seperti ini gitu. Iya, Dengan karena ya knowledge balik yang lagi ini kan masih fighter baru kan, baru Bion juga baru Bion Iya. 7, bro. betul. Iya kan, dan olahraga kick striking juga masih baru Jadi kalau Charles Ebu nih gue lumayan tahu. Iya. Karena udah 2 kali fight dia. di Bion kan. Beyond, betul. Yang pertama dia menang, yang kedua Charles Ebu tuh kemarin berhadapan dengan Juang. Oh, jual. Ya, yang menang lawan Sung Gokong. Iya. Yang Sung Gokong kalah KO tuh, Iya. nah itu sama Juang. Juang itu diadu sama Charles Ebu. Iya. Dan Charles Ebu ini fighternya satu tim dengan Aziz Kalim dan juga Faisal Giru Iya. di Hans Academy. Iya, Jadi iya. salah satu fighter yang Anak Han. bagus juga lah Iya. gitu loh. Dan ya akan ditandingkan dengan Amir Zolfi, salah satu fighter Muay Thai keras juga di Malaysia. Iya. Ya, ini bakalan jadi fight menarik sih. Karena kan terakhir kita ngebahas Bion tuh Bion berapa? Bion 3 mungkin. Bion Enggak, 5. Beyond Indonesia Malaysia lah. Iya. Masih ada Rudy Golden Boy Rudy lawan. Golden Boy. Iya kan? Itu kita semua tahu, bro, fighter-fighternya. Iya, betul. Seluruhnya kita tahu siapa aja. Cuman kalau ini kan banyak fighter-fighter baru. Karena waktu itu juga masih banyak fighter-fighter yang bisa dibilang cukup terkenal lah. Iya. Nah, kali ini menurut gua di Beyond 7 ini, Beyond tuh bener-bener kayak bener-bener baru-baru. ya udah fighter, the real fighter nih yang Iya. disajikan gitu. Betul. Cuman ya ajaibnya Beyond, semua fighter yang main di Beyond Bisa diperkenalkan. diangkat sama mereka, Betul. bisa Betul. bisa di-present lah Oh. gitu loh. Siapa sih nih gitu. Iya. Itulah gokil ya. Oke, untuk Charles Ebu juga gua Charles karena satu Indo Pride lah. Iya. Indo Pride. Lanjut ke Jai GMT versus Fatkur Rozi. Roji, iya. Ini tahu dong. Tahu. Kalau ini Tim ke- gue satu tim sama Roji. Iya, di BSA. Di BSA, ya. Jadi Jai ini juga gue tahu karena kemarin dia debut di Beyond tuh Iya. berhadapan sama Badi Sambas. Oke. Yang mana Menang dia kalah? angka sama Oh, kalah Badi angka, Sambas. Ya. Dan di situ terlihat Jai salah satu tipe fighter yang ngotot gitu Ngepres loh. ya. Ya, ngotot, dia pokoknya mau adu gitu dengan tapi Badi itu kemarin benar-benar tenang banget ngadepin dia dan ya end up-nya dia kalah angka, Kalah angka, tetap ya, sama Badi Sambas. Nah, lu nih sebagai Ya. orang yang kenal Rozi dan pastinya tahu dong style Ya. fighting-nya Rozi itu gimana menurut lu? Dari sisi lu, kacamata lu terhadap Rozi, kalau lu bisa mendeskripsikan Rozi ini fighter yang apa, gimana? Coba. Roji itu transisinya cukup cepet lah. Dulu dia tuh sebenarnya mulai karir dari silat, bro. Di One Pride silat. Dulu di One Pride sempat ada tuh silat bebas. Dia dari silat, terus tiba-tiba transisi ke MMA, tapi semenjak masuk ke BSA nih, latihan bareng si Ronald, itu tuh perubahannya signifikan lah. Banyak perubahan lah. Dulu Roji nih sekarang pindah ke kick striking, gua rasa dia juga bisa ngimbangin lah. Terakhir kan dia menang lawan Billy Pasulatan, bro. Ya. Iya kan? Itu kalau nggak salah tanding kickboxing apa-apa gitu, gue lupa. Dan perkembangannya sangat pesat lah dia, karena training camp-nya bagus, bro. Kemarin kan Rozi juga kayaknya main yang di Triumph kan ya? Hah? Oh enggak.
Kagak dah seinget gue. Yang main di apa ya? Di Muay Thai enggak dia. First Fight ya? First fight ya. First Fight Iya ya? lawan Billy Pasulatan. Oh iya First Iya. Fight. Sorry bukan Triumph. Benar. Oke lah dia secara perkembangan kita lihat nih kalau gua rasa sih dia pasti menang sih karena dia ngikut aura latihannya ngikut si Ronald dan kawan-kawan bro. Training campnya lagi panas lah. Pasti try hard lah ya. Parah. Paling nggak ada sosok role model lah. Benar-benar. Heeh. Apalagi kalau misalkan satu camp di satu event kan nggak pengen gitu. Misalkan amit-amit dua-duanya kalah gitu ya. Iya, benar. Paling nggak salah satu harus menang lah. Asli. Dan ini Roji katanya kan setahu gue dia pertandingan pembuka adalah Roji, pertandingan penutup adalah Ronald. Oh iya. 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 Jadi Iya benar kanan kiri. iya, bacanya dari kanan tuh. Gitu dia. Gitu. Gue sih berharapnya Roji, subjektif aja gue bro. Oke. Ya. Oke. Dan ya kalau gitu gue sih kemarin ngeliat sih fight-nya si Rosie juga waktu di first fight ya. Ya. Dan cukup bagus. Ya. Cukup bagus. Nah, cuman ini gue kurang tahu nih mereka bertanding di kelas apa nih. Karena setahu gue Ya. si Jay ini kemarin tanding JMT itu dia. lawan Buddy Sambas tuh di kelas 55. Nah, Oh. gue nggak tahu nih mereka berdua ditanding di kelas berapa nih. Dan ya tetap Indo Pride gue akan Berpihak vote pada untuk Roji. Roji, yes betul. Kali ini agak kurang objektif, lebih ke Indo Yoi. Pride aja. Iyalah. Yang tahu-tahu aja kita. Lanjut, Kakak Sam versus Aman Cowboy. Wah. Nah, Gua- ini Kakak Sam, Clan Kakak, Clan Kakak, ya, seperti yoi. yang kita udah tahu lah ya. Yoi. Dan mantan atlet SEA Games Betul, juga, ya. ya kan. Paling jago di klan kakak sebenarnya kakak Sam. Paling Menurut jago gua. tuh ya. Menurut gue ya. Habis itu dia berhadapan dengan Aman Cowboy yang kemarin ngalahin Werian. Hmm. Menurut gua Aman Cowboy untuk debut pertamanya kemarin di Beyond Mantap ya. di kick striking dibilang mantap apa ya? Enggak juga sih kalau kacamata gua ya. Mohon maaf bukan berarti dia nggak bagus mainnya, tapi menurut gua level tenangnya gila sih. Kayak tenang banget dia dengan melawan Werian yang bener-bener brutal dan ngotot gitu loh. Pengennya hancur-hancuran kan kalau Werian. Nah, tapi Aman Cowboy itu dengan tenangnya bisa ngatasin itu semua gitu. Dia bener-bener Werian maju di push kick gitu. Jadi skillful dan Aman Cowboy juga atlet SEA Games setahu gua. Kickboxing. Ya, correct me if I'm wrong. Ya. Atau Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai. Kayaknya. Iya, Muay Thai. Dan dia punya rekor gemilang juga lah di amatir Muay Thai. Ya. Dan Kakak Sam juga background-nya kan kickboxing kan, Iya. dia kan kalau di SEA Games kan. Kickboxing. Jadi menurut gua ini akan menjadi fight yang akan seru karena dua fighter berpengalaman di amatir. Kali ini bertanding di profesional di rules kick striking. Iya. Yang mana kita juga semua udah lumayan familiar lah ya dengan rules kick striking. Karena udah beberapa kali juga event kick striking diadain di Beyond. Dan kali ini gua lebih bisa objektif untuk fight card ini. Karena gua ngelihat kiri kanan. Gua ngelihat Kakak Sam bertandingnya seperti apa. Gua ngelihat Aman Cowboy bertandingnya seperti apa kan. Di Beyond ya. Nah menurut gua Aman Cowboy ini akan punya reach. Keunggulan reach. Jangkauan tuh lebih daripada Kakak Sam. Oke. Secara postur badan, Aman Cowboy lebih tinggi, reach lebih jauh, dan kalau ngomong pengalaman anggaplah sama ya. Kalau misalkan ini end up dengan angka, kayaknya gue masih ke Aman Cowboy. Aman Cowboy ya mungkin. Iya. Tapi kalau ini bisa selesai di KO atau TKO, ya harusnya sih Kakak Sam lah. Oke. Gitu. Karena Aman Cowboy, gue ngelihat kemarin tuh kayak nggak punya KO power gitu loh. Kalau gue ngelihat berdasarkan fight terakhirnya dia lawan Werian ya, gitu. Iya. Tapi terbukti di podcastnya Celos tuh ngomong Aman Cowboy itu kemarin kaget gitu kayak kecapean, staminanya tuh jelek lah waktu fight. Tapi nggak kelihatan. Itulah kerennya menurut gue. Dan Tetap menang. faktor pengalaman mungkin ya. Iya. Ya itulah. Kalau lu gimana? Gue masih kakak Sam sih. Kakak Sam? Karena gue pertama kali ngeliat kakak Sam tuh
pas gue komentator di event apa gitu, gue lupa ya. Dia tuh lawan Andika Golden Boy Sabu di tinju. Dia belum pernah main tinju, bisa langsung ngelawan, bisa dibilang waktu itu peringkat 1 pound for pound-nya lah, nggak peringkat 1 sih, tapi maksudnya masuk 10 besar lah. Pound for pound waktu itu di Indonesia lah. Dan dia bisa cukup mengimbangin gaya bertarungnya si Andika. Dan mereka tanding itu 8 round kalau nggak salah, lupa gue kalau nggak salah. Dan dari situ gue ngeliat Kakak Sam nih memang kayak paling keras nih di klan Kakak nih. Maksudnya dia juga tenacity-nya tinggi lah, tempo bertarungnya cukup tinggi. Pas terakhir kalau nggak salah di Beyond Madness ya, dia main tuh juga temponya masih segitu gitu. Jadi kayak lawan Werian ya, dia masih bakal all out kalau setiap kali dia tanding. Jadi gue masih pegang si Kakak Sam. Dia juga di campnya juga Edge Brother kan tuh oke juga lah campnya. Jadi kayaknya gue rasa, dan itu Edge Brother banyak bermunculan di Beyond lah sekarang, jebolan-jebolannya gitu-gitu. Jadi gue rasa kayaknya Kakak Sam nih juga bakal ngasih perlawanan Sabi lah besok. Iya, harusnya ya. Ini salah satu match up yang menurut gue layak ditonton juga sih. Berkualitas ya. Iya. Padahal ini undercard ya? Enggak loh, ini harusnya udah PPV nih. Oke, lanjut ke next fight-nya, ada Winona Karamoy versus Emabel. Ngeri. Ini kayak yang paling tunggu-tunggu sebenarnya ini bro, yang nggak peduli kualitas bro. Yang paling ditunggu-tunggu sama siapa? Sama gue lah. Iyalah. Nggak peduli kualitas ya? Iya, yang lain penting kualitas. Jago berantem bau keringet semua bro. Oh, kalau ini keringetnya wangi ya? Iya asli. Itu gimana ya bro? Dulu tuh kita ngelihat influencer fighter cewek itu rata-rata yang inilah, yang berat di badan atas bro. Berat di badan atas. Iya. Maksudnya apa teh? Iya, yang gitu-gitulah. Kalau sekarang sih kenapa ya nggak dari dulu? Maksudnya yang cakep aja yang disuruh tanding. Superstar Knockout kemarin enggak? Iya sih, benar. Iya kan? Iya benar. Superstar Knockout 2 kali. Iya pak, cakep-cakep juga tuh. Bukan jualan. Benar sih. Benar. Enggak, tapi kenyataannya begitu bro. Kan supaya awal-awal industri combat sport kan begitu ya. Mungkin harus jualan itu dulu bro. Berarti yang jualan maksudnya? Nggak salah bro, pembuka bro. Tapi kali ini kan berevolusi. Jualan jadi ini buka tuh ya. Iyalah bro. Laki bro. Ya udah, ini Winona Karamoy versus Emabel. Cakep sih dua-duanya sih. Cakep ya? Cakep sih. Ini nggak peduli skill, kita nggak ngebahas skill bro di sini. Nggak peduli dah ya? Nggak peduli lah, influencer bro. Gua kan baru mau jadi influencer nih, masih belajar bro. Asik. Iya bro, ngapain jadi apa atlet? Nih, mau jadi influencer kita intermezzo dikit nih. Oh iya. Mau jadi influencer nih apa nih tahapan-tahapan ini? Yang gue pelajarin sih ya. Apa tuh? Pertama sosmed, tap layar. Asik. Yoi, itu dulu live layar TikTok ya kan. Itu dulu aja bro. Mulai dari situ ya kan. Gue liat-liat lu mirip Roy Tua lama. Emang belajar gue dari dia kan, gue satu tim dulu sama Roy Tua kan. Iya. Berarti kalau Winona Karamoy versus Emabel, lau dukung sokap deh. Susah sih, sama cakep lah. Iya. Sama gue kan. Ya udah cakepan siapa deh? Cakep. Gue agak kaget nih. Bion nemu aja sih Emabel ini. Oh. Beneran, boleh juga nih ya kayak gitu. Terus apalagi mereka bisa mengcombine sama media-media TikToknya yang transisi. Wah, mantep sih. Pencuci mata banget lah. Oke, tapi satu hal yang pernah ada satu statement yang pernah dilontarkan sama Celos. Oke. Beyond itu punya standar kurasi fighting skill. Jadi siapapun yang akan dimainkan oleh Beyond, at least punya teknik dasar, bukan yang kayak fight yang jualan yang tadi lo bilang. Iya. Kalau yang jualan kan nggak peduli tuh fightnya kayak gimana. Nah, Celos tuh pernah ngeluarin statement itu. Nah itu kan dasar itu kan patokannya mungkin nggak jelas lah. Belum jelas bisa dipahami. Jelas lah, teknik dasar masa nggak jelas? Teknik dasar. Ya. At least kalau misalkan ini kayaknya sih pertandingannya tinju ya. Iya. Nggak tahu deh, ini tinju atau kick striking lu tau nggak? Tinju lah pasti. Tinju ya? Tinju. Ya, paling nggak kalau di tinju ya bisa pukulan dasar itulah. Oh iya. Jab, strike, uppercut, hook, overhand, double cover bagus. Nah double cover bagus belum tentu nih. Slip belum tentu head nih. Movement gitu. Belum Footwork. tentu jelas.
Footwork apalagi? Paling nggak itu. Paling nggak bisa mukul lah. Iya. Kalau menurut gua bisa mukul iyalah. Gua rasa dua ini kan dan Winona juga udah berapa kali tanding tuh kan. Udah berapa kali tanding. Tapi ya Nonton nggak lu? enggak sih. Nggak. Belum. Nantilah gua nonton yang ini. Yang ini nonton. Yang ini nonton. Oke. Cakep sih, dua-duanya sih cakep sih. Gua Cakep akuin ya? lah, cakep. Pinter cari. Jadi lebih ke fighter. Winona apa Emma Bell? Ya ini buat cuci mata lah, menarik lah. Iya, Dua-duanya. lebih kemana? Bingung juga. Gue lebih bingung yang kayak begini bro. Karena emang cakep dua-duanya bro. Ya pilih dong. Masa cowok nggak bisa milih? Milih Misalnya ya. ada kesempatan nih Winona, Emma Bell di Iya. depan lu. Lu harus cuman gandeng satu orang. Yang mana yang lu gandeng? Wah berat sih. Kalau dua-duanya mau gitu ya. Iya, dua-duanya mau. Dua-duanya mau. Dua-duanya udah bilang Nah. nih ke lu. Take my hand, Iya, Andika. udah sleep call tiap malam Iya, kan. iya. Di Gimana? tidur sleep Nah, call lu gitu-gitu ambil kan. ambil yang mana nih? Kalau dua-duanya mau gue yang ribet malah bro. Iya udah yang Pusing mana? juga bro. Gue siapa ya? Bingung gue, nggak bisa gue. Dua-duanya sih gas sih. Gimana? Harus cuma salah Satu satu. ya. Nih ada dua. Kayak pengen gue punya pacar orang Malay kayak Saik sih. Kencan sama orang Malay belum pernah sih gue seumur hidup sih. Oh, berarti Malaysia lah. Malaysia kali ini Biar pertama. biar lebih Ya. nggak biasa aja Nggak gitu biasa. ya. Tapi sih Winona kalau udah ada WA-nya sih gue gas. Asli. Ya udah. Berarti Emma Bell. Kalau suruh milih ya, kayaknya Malay gue. Malay, belum pernah gue soalnya ada kenalan Malay nih. Belum pernah. Belum. Oke. Kalau Mabel. gua Lu siapa nih Don? Mabel by the way ini kalau background dia tuh ini Waikru kayak Waikru-nya Muay Waikru. Thai. Iya. Apalah gue lupa sebutannya bukan Waikru ya tapi pokoknya tarian lah. Kayak katanya karate kan terus kalau dia tarian Muay Thai-nya gitulah setahu gue. Kalau gua Indo Pride. tetap. Indo Pride ya tetap. Winona nih Apalagi kakaknya Sabi katanya. Manado kan. Manado Wih. benar. Pecah bro. Nona Manado. Yoi, benar. Paling sangar. Benar. Videografer kita ada yang langsung geleng-geleng kalau ngomongin Nona Manado. Yoi lah. Iya. Manado bro, sana Gila. Soalnya udah ngerasain bibir Manado. Wih. Langsung mesem-mesem. cewek-cewek gunungnya bro, Wih. ngeri-ngeri bro, putih-putih bro, sangar-sangar. Oke. Itulah ya. Prediksi kita Winona dan Emma Yoi. Bell sangat-sangat Bingung. tidak berdasarkan Bingung combat mau sport. nilai dari mana bro, kan influencer bro, nggak masalah. Oke, selesai dari itu kita lanjut. Boy Prata versus Faisal Giru. Waduh. Nah, Boy Prata nih salah satu fighter yang bisa dibilang sangat-sangat keras juga yang dipunyain oleh Malaysia. Dan akan berhadapan sama Faisal Giru. Yang kemarin baru aja menang juga di Beyond Madness. Cukup 50-50 sini ya sebenarnya. Iya, Faisal Giru kemarin menang lawan Mitra. Ya. Mitra Waruhu. Ya. Jadi Keras Faisal lah ya, Giru udah pasti tuh, keras. Faisal Giru tuh satu tim juga sama Aziz Kalim dan juga Han tadi Academy Charles ya. Ebu, ya tim Hans Academy, yang mana tidak kaleng-kaleng juga lah. Enggak. ya kan? Dari zaman dulu bro itu camp-camp sesepuh di Indo lah. Iya. Dan kita tahu Faisal Giru nih punya boxing skill yang Sangat baik ya. sangat bagus. Terbukti waktu dia main di MMA juga kan. Iya. Dia juga banyak banget mendominasi dengan boxingnya. Benar-benar. Nah ini akan dihadapin dengan Boy Prata yang sangat-sangat katam di Muay Thai. Iya. Nah ini sih bakalan jadi fight yang seru banget. Karena Faisal Giru juga kemarin menang by KO lawan Mitra kan. Benar. Dari middle kicknya tuh. Yang masuk ke body. Masuk keras sekali itu. Ya, itu benar-benar kayak shocking moment lah menurut Iya. gua. Karena kita tahu kan Mitra persiapan bagus banget. Bahkan H-1 dia di sini nih bener. bareng kita kan. Iya, pelatihnya mabok Iya. sih. Pelatihnya malamnya mabok sih. Gara-gara pelatihnya mabuk sih. Benar ya. Nah ya intinya itulah Boy Prata versus Faisal Giru adalah salah satu match yang gue tunggu-tunggu juga. Karena gue nih sejujurnya gue masih penasaran. Faisal Giru nih
Sampai mana nih? Sampai mana gitu loh. Itu yang bikin gue penasaran banget. Nah, kalau prediksi gue duluan kali ini. Yoi. Kalau Boy Prata versus Faisal Giru, gue pengennya Faisal Giru menang. Tapi Boy Prata nih keras banget sih. Kalau gue lihat dari match terakhirnya dia di Beyond ya. Jadi kemungkinan kalau gue harus objektif, gue masih ke Boy Prata sih. Oke. Kalau lu gimana, Em? Kalau gue balik lagi agak subjektif ya, karena gue nggak tahu ya dengan Han Academy itu cukup lama lah gue punya inilah. Gue awal karir ketemu banyak Han Academy di One Pride, banyak fight lawan orang Han Academy. Sama coach utamanya Kipsi anjing. Johan. Johan. Kok Johan sih? Lupa gue. Gara-gara Han Academy gue bilang Johan. Berapa kali juga udah sering lah latihan bareng dan udah lama lah gue sama dia. Jadi gue lumayan inilah berpihak lah. Jadi gue sih berharap memang si Faisal Giru lah yang menang. Ya gue juga pengennya benar. Indo sih yang menang. Tapi kan gue ya. mencoba untuk objektif ya. Benar. Dari 2 fight terakhirnya mereka gitu. Ya. Karena jujur Faisal Giru nggak terlalu kelihatan. Ya. Karena menang KO kan, ronde 1 kan. Asli. Pokoknya nggak kelihatan lah cara mainnya gitu. Nggak mendominasi belum lah ya. Iya, nggak kelihatan belum terlalu dominan mainnya gitu. Kalau Boy Prata kan kemarin lumayan panjang roundnya. Jadi gue kayak ngelihat secara utuh gitu loh fight style-nya. Nah, dan gue merasa kayaknya kalau dari kacamata gue yang gue lihat pertandingan mereka sebelumnya masih Boy Prata gitu. Oh, Johan Mulia anjing susah. Johan Mulia Legowo. Iya bener Johan kan? Benar. Iya. Oke. Lanjut, Sung Gokong versus In1 77 nih ya. Kayak judul, Bro. Nama situs judul apa nih? In1 deh. Iya. In1 ada Into ntar. Iya. Sama kok angka, Bro. Kayak esteller, Bro. Bener. Sung Gokong versus In1 77. Ya, Sung Gokong kita tahu udah berapa kali gue ngelihat dia main MMA, ngelihat dia main tinju, ngelihat dia main kick striking, ya kan. Kemarin dia kalah sama Juang, kalah KO, kena spinning back elbow. Ya, itu bener-bener dia gak bangun. Padahal dia tuh udah mendominasi parah tuh. Harusnya sih menang dia kalau by decision ya, kalau sampai selesai round. Tapi ya kembali lagi bukan malamnya dia ya. Combat sport kan. Betul. Meskipun udah mendominasi, kalau tidur ya tidur. Betul. Kalah gitu. Ya. Satu momen bisa merubah segalanya. Betul. Itulah definisi combat sport. Ya. Yang tidak bisa diprediksi lah. Betul. Ya kan? Nah kalau Sung Gokong versus In1, gue jujur aja gue kurang tahu In1 77 nih ya. Jadi ya judul mana ini? Jadi gue memprediksikan Sung Gokong kalau gue. Sung Gokong ini sebenarnya bisa dibilang kayaknya dia banyak dipilih karena sangat menjual ya. Cara dia ngomong, pembawaannya, stylenya dia, kayaknya sangat menjual lah. Jadi semoga Sung Gokong bisa menang supaya bisa terus dipakai ya kan. Betul. Tapi gue seneng sih sama cara karakter Sung Gokong itu ya. Maksudnya sangat menjual ya. Iya, sangat-sangat menjual dan menurut gue gini loh, ada fighter yang mencoba trash talk. Iya, tapi nggak dapet gitu. Dan mencoba trash talk terkesannya jadinya kampungan gitu. Betul. Nah menurut gue Sung Gokong tuh bukan kayak gitu. Betul. Dia tuh trash talk, banyak ngomong tapi punya kelas gitu loh. Iya. Nah kayak McGregor gitu kan. Iya. Trash talk punya kelas gitu. Nah Sung Gokong tuh punya itu menurut gue. Biasa bergaul sama bule-bule, Bro. Ya bisa jadi. Oke, itu dia untuk Sung Gokong versus In1 77. Lanjut. Nah, ini salah satu fight card yang gue tunggu-tunggu banget. Oke. Dari semua Beyond 7 nih, ini top 1 yang alasan gue bakalan beli pay-per-view-nya nanti untuk nonton ini. Yaitu Nidal Mahmud versus Adam Maulana. Oh, ya. Influencer fight lagi ya? Influencer fight, ICB. Jadi Nidal tuh mempertahankan ICB belt-nya. Ya. Karena dia punya ICB internasional kan. Nah jadi Adam Maulana nih haus akan ICB kan. Dia tuh dari dulu cita-citanya pengen dapat ICB. Nah akhirnya kesampaian lah di Beyond 7 ini. Berkesempatan untuk melawan Nidal memperebutkan
ICB belt-nya, title ICB internasionalnya Iya. Nidal gitu. Oke. Dan pertama ya salah satunya juga karena mereka berdua satu kelas sama saya. Oh, iya. Sama sih gue juga kalau nggak salah berarti ya. Hah? Gue juga berarti ya. Enggak dong, Enggak ya? enggak dong. Kalau mereka nih main di 83. Oh iya ya. Iya, mereka nih main di 83. Lu harusnya di atas itulah. Iya sih. Hah? Tapi gue tandingnya memang 77 bro. Jangan cerita dulu, Cerita dulu mah saya juga 51. Iya. Benar. Yang sekarang aja ya. Iya, jangan cerita dulu lah. Cuman influencer mah sebenarnya penjelajah aja bro. Maksudnya apa sih itu namanya journeyman. Iya, benar. Journeyman aja bisa kemana-mana. Benar. Tapi Tergantung duit bro. iya benar. Influencer mah. Benar. Iya. Tapi bukan karena itu aja sih. Maksud gua lebih kalau mau objektif tentang fight-nya ya. Iya. Nidal nih kan punya experience di combat sports yang udah lumayan lama lah ya. Nah, Karena dia bareng sama adenya si betul. Jordan Keluarga Boy. lah ya. Ya Jordan Keluarga Boy itu combat dia jadi nih. udah tahu betul lah Ya. combat sport tuh bertarung tuh seperti apa Semacam gitu. apa. Nah, dengan Adam yang masih muda, Ya. sangat-sangat muda, punya ambisi gede dan dia juga bisa dibilang salah satu top tier-nya combat sport influencer Indonesia lah, gue bisa bilang lah. Ya karena memang Adam tuh bener-bener ketika dia dapat panggung combat sport maksudnya panggung influencer boxing ya, dia tuh bener-bener konsisten gitu loh, berkonten combat sport, Iya sih. bener-bener menginfluence gitu loh dan ya Itu bisa sih dibilang influencer tuh ya. iya, Harusnya begitu ya. bisa dibilang dia Konten sukses sih. lah di Iya. industri ini Iya. as a boxing influencer gitu loh. Hmm. Dan ya menurut gua Adam pun layak lah untuk Bertanding. mendapatkan Kesempatan. kesempatan bertanding memperebutkan ICB belt Betul. gitu. Dengan skill yang dia punya, ya dia menurut gua improvement di setiap pertandingannya itu ada gitu loh. Akhirnya dia mendapatkan apa yang dia mau, tinggal pembuktian aja nanti tanggal 25 April. Dan Iya. tapi ada satu concern gua, Iya. Adam tuh nggak pernah main di kelas 83. Oh. Adam Jadi dia tuh naikin selalu berat. main di bawah kelas 80 setahu gua. Oh. Jadi ini dia lumayan naik kelas. Iya. Bisa dibilang dalam tanda kutip memaksakan. Iya. Memaksakan berat kan, karena buat ketemu Nidal. Karena mau nggak mau Nidal kan yang Gede badannya. belt holdernya. Oh. Dan dia juga tinggi besar kan. Iya. Nah ini apakah Adam bisa menyesuaikan di kelasnya Nidal ini gitu. Oke. Karena secara postur sih Adam sih lumayan tinggi lah, tapi kayaknya tetap tinggian Nidal sih, tapi gua nggak tahu ya. Mesti lihat nantilah pas face off. Dan Nidal bisa menang lawan Uncle Kong kan kemarin. Benar. Nah, kita lihat Uncle Kong dengan style yang biasanya main keras, in fighter, Nidal tuh bisa ngatasin itu gitu loh. Karena Nidal punya footwork yang, fundamental footwork yang menurut gua bagus, punya head movement yang bagus juga, ya untuk seorang atlet yang bukan berangkat dari boxing ya, cukuplah dia menampilkan boxing display yang cukup baik gitu loh. ya. Kemarin waktu ketemu sama Uncle Kong. Hmm. Gitu. Kalau dari lu gimana? Gue cukup nonton tuh yang si Uncle Kong lawan Nidal ya. Nah, Pas Nidal itu dia bertanding cukup agak bercanda. agak bercanda. Agak bercanda tapi kayak serius, ngerti gak lu? Gimana tuh ya? Agak bercanda tapi serius. Banyak taunting, terus kayak dia antara nggak ngerti momen dia bisa nggak knock out atau enggak, kayak gitu loh. Jadi begitu dia udah tahu nih pukulannya Uncle Kong, oh segini nih pukulannya Uncle Kong, oh segini jaraknya Uncle Kong. Di situ dia jadi enjoy, kayak udah, ya udahlah begitu aja. Dia nggak menunjukkan niat buat menangnya tuh sampai di mana tuh gue nggak lihat kemarin. Mungkin Nidal dia di nggak situ niat ya. buat kayak KO, menang KO juga kali. Mungkin, tapi kan namanya pertandingan tinju nih kan udah dibayar tanding ICB ya kan. Masa gua nggak tahu, makanya gua nggak Tapi paham. mungkin game plan juga kan. Benar, mungkin ya dia sendiri yang nggak punya sih knockout power itu atau juga kita nggak tahu lah. Itu sih dia sempat bilang sih di press con ya, dia nggak punya knockout
gue lupa lah di press con atau di podcast. Iya. Dia pernah bilang kayak I don't have KO power gitu. Iya. Dia sih pernah mention itu. Oke. Tapi kalau gue lebih ngelihatnya kayak itu game plan-nya dia sih. Dia kayak yang penting di setiap round dia menang poin. Iya, gitu. iya, iya. Kalau gue ngelihatnya ya. Ya, karena dia punya background amatir juga ya. Iya. Ya, dia ngerti cara nyari poin kayak gitulah. Dia khususnya dari Muay Thai kan. Iya. Ya itu balik lagi sama sih gua kayak nggak tahu lah, gue masih ya ini senior di influencer lah. Jadi gua nggak berani ngomong bro kalau influencer, masih baru belajar gua influencer bro. Ya udah, sekarang prediksi siapa? Hah? Kayak Nidal sih. Nidal. By point. Oke, di sini juga kalau gua pribadi, ya gua masih di Nidal juga sih. Kayaknya ya. Karena ya itu, kembali lagi kayak yang gua pernah bilang, yang kayak tadi lu bilang, Nidal punya experience lebih lah, lebih paham bertanding tuh harus ngapain gitu loh menurut gue ya. Kayak misalkan dia udah bisa ngerti cara menang angka ya udah gitu loh menurut gue. Kayak Nidal tuh udah paham itu gitu. Oh, Sementara Adam tuh akan lebih ngotot sih sepertinya untuk main, ya nggak tahu ya game plan-nya Adam yang akan Adam bawa nanti ketika dia berhadapan dengan Nidal. Tapi kalau dari prediksi gue kayaknya Nidal tetap megang sih. Benar. Oh, gue mungkin gue megang Nidal juga karena entah kenapa tiba-tiba suatu saat gue buka di sosmed Nidal nge-follow gue bro. Oh ya? Terus gue follow back. Oh. Tapi kan gue kenal sama si Adam kan. Iya. Gue nggak di follow back sama si Adam. Oh, lu nggak di follow back sama Adam? Tapi nggak, anjing juga. Tapi kan nggak. Tapi kan dia ini senior di influencer bro. Gitu. Iya, masih. Lau anak baru di influencer. Anak baru gue ya? di influencer bro, masih baru belajar bro di influencer. Jadi dia kan senior, jadi oh ini influencer. Sungkem dulu dong. Sungkem lah Sungkem dulu kalau sama Adam. influencer bro. Di Combat mungkin udah lama tapi influencer belum paham gue bro kayak gitu-gitu. Jadi aman lah gitu. Berarti lu kalau di influencer junior gua juga lu. Iya benar Pak, makanya gue kan panggil, iya bang, gitu bang. Influencer bro, belajar bro, influencer. Push up dulu Junior. Iya, bisa bro. Masih influencer awal-awal ini bro. Gitu. Oke, next fight. Kita akan bahas Amarul versus Haris Sofyan. Influencer juga nih, Haris Sofyan bro. TikTok bro. TikToker anjir. sama artis PK. Asli ya. Gila deh. Gimana tuh fight-nya nih? Amarul versus Haris Sofyan. Ada komentar? Jujur sebagai influencer baru juga nih. Gue sering PK. Enggak, apaan sih dia bukan influencer lah. Gue sering PK sama dia bro. Kadang Iya. berapa kali pernah menang gue anjir sama dia. Pernah menang Pernah tuh ya? bro. Iya. PK walaupun dia udah mentok-mentok tuh ya PK-nya tuh ya. Nggak jadi bahas itu ya. Nah, makanya lau Iya. bahas. Gue kenal dia udah lama lah. Haris tuh dulu namanya masih Bolang bro. Iya, Bolang. Iya kan, Bolang tuh masih. Laude. Ya. Iya. Bener-bener masih dari ya sama-sama lah jebolan One Pride ya kan. Kayak dia dan tetap keras bro dia. Sampai sekarang masih keras sih. Masih terus keras lah. Maksudnya gue banyak ngeliat orang tuh walaupun udah lama tuh kebanyakan ada naik turunnya lah. Dia konsisten keras dia itu. Karena dia aktif. Tetap fokus profesional, amatirnya tuh rajin deh. Dan atlet multi cabur kan. Betul, multi cabur benar. Kalau multi cabur kan pasti ini lagi nggak ada event, dia cabur yang lain Benar, gitu. ya, benar. Jadi kalau multi cabur sih itu sih keunggulannya aktif. Benar. Dan kemarin di preskon dia dicium sama si Amarul. Ya, itu juga salah satu trik yang cukup unik sih ya. Kayak, Di preskon ya. si Haris Sofyan ini mau jadi penjahat katanya. Ah, Datang ke Malaysia sebagai penjahat. ya, tapi nggak bisa ya. Karena dicium sih enggak sih. Langsung hilang sih. Auranya langsung hilang sih. Kalau gua ngelihat Amarul versus Haris Sofyan ya, Amarul kalau dari fight terakhirnya menang lawan Serial Effendi. Ya. Meskipun menurut gue itu kontroversial menangnya. Ya, terlalu Karena- cepet ya. Bukan, karena Oh, ini ya, ilegal ya. illegal kick. Illegal kick, kan? iya, Ada iya. kena kick apa nih itu lupa Iya, gua. iya. Pokoknya ke area kemaluan. Iya, terus
tambahan Terus shot ya. iya kan langsung soalnya Bang Serial Effendi tuh kesakitan, Iya. tapi langsung masuk ke rahang, akhirnya tidur kan. Ya. Nah, jadi menurut gue itu kontroversial. Betul, Cuman, betul. ya, it is what it is lah. Betul, gitu loh. betul. It It was is what it was lah. Kemenangan sudah ditetapkan, ya kan, untuk Amarul. Ya, Betul. jadi Amarul lah yang keluar sebagai pemenang. Betul. Nah, dan Haris Sofyan, menurut gue adalah salah satu fighter terkeras Saat ini di yang Indonesia dipunya ya. fighter terkeras Indonesia yang main di Beyond Iya. yang di main rules Beyond. kick striking. Betul. Menurut betul, gua betul. Haris Sofyan. Betul. Setuju gua. Iya. Nggak ada lagi selain Haris Sofyan. Untuk Indonesia ya. Hmm. Karena menurut gua Haris tuh lumayan komplit dari segi footwork, power, IQ, Ya. teknik itu punya semua dia. Iya, betul. Fisik ya kan. Iya, jadi kalau misalkan Beyond memang pengen adain Grand Prix, menurut gua Haris Sofyan Udah nih pasti. wajib. Dia mungkin gua nggak sampai setinggi itu lah ya 99%, tapi gue juga masih megang Haris Sofyan. Iya. Si pegang bolang lah. Ya, gue juga Haris Sofyan sih. Oke, nah ini next match-nya Rematch ya. rematch. Partai rematch. Ya, jadi Fahri Alamsyah versus Kabilan Jelevan. Ngeri. Ini adalah rematch partai kedua mereka. Adil kemarin di kandang main di Indonesia, Iya. yang menang Fahri. Kontroversial. Enggak. Kontroversial. Kalau based on viralnya netizen Iya. ya kan, karena kontroversial dibilang Fahri harusnya kalah. Iya. Dan kali ini main di Malaysia. Iya. Di menurut kandangnya. gua ini super fair lah ya. Iya, betul. Gitu loh. Kecuali Kabilan KO mungkin. Iya. Ya. Kalau angka sih menurut gua Fahri ini agak sulit ya kalau misalkan dia harus bisa menang angka, karena Betul. kalau tadi gue bilang Haris Sofyan tuh adalah salah satu fighter terkeras yang dipunyai, fighter Indonesia Yang tanding di terkeras Beyond. yang dipunyai oleh Beyond di rules kick striking. Kalau Kabilan Jelevan nih adalah fighter favoritnya, Malay. fighter favoritnya gua di rules kick striking yang dari Malaysia. Ya. Nah, Iya. Kalau tadi Haris Sofyan versi Indonesianya, Iya. Kabilan Jelevan nih versi Malaysianya. Malaysianya favorit yang lu ya. Favorit gua. Jadi ya kembali lagi, bukannya gua nggak Indo Pride, Iya. tapi Objektif aja gua di sini mencoba ya. objektif aja gitu Ya. loh, ya kan. Anyway kan promotornya Indonesia gitu ya kan. Betul. Ya udahlah ya gitu. Gue lebih kayak cara menikmati gue ya begini gitu. Iya. Jadi mohon maaf buat siapa Fahri, Alamsyah. gue tetap memprediksikan Kabilan sebagai pemenang kali ini. Iya. Gue juga sama sih. Lu Kabilan juga? Kabilan. Kalau ngelihat ya memang dia dia jebolan Muay Thai sih ya. Iya. Knowledge Muay Thai cukup tinggi, ketenangannya sangat baik. Itu. Ya kan? Menurut gue dia juga salah satu fighter yang komplit, power punya. Mungkin secara footwork nggak sebagus Putra. Iya. Ya kan? Tapi si Kabilan ini menurut gua punya KO power, sangat-sangat punya KO power. Terbukti kemarin dia di Madness menang KO tercepat di sepanjang sejarah Beyond Combat. Cuman berapa? 19 detik ya. Kena hook kiri itu musuhnya. Dan musuhnya tuh fighter Malaysia yang bagus juga. Keras loh. juga. Iya, tapi Kabilan bisa menang KO. Dan dia tuh kalau gue ngomongnya gimana ya, gue selain suka dia karena dia keras tuh kayak Pitbull Cruz-nya kick striking lah. Isak Pitbull Cruz-nya kick striking. Gitu loh, yang kayak mainnya nekan. Pressure ya. Iya, pressure fighter. Tapi tahan pukul juga gitu, bener-bener tank. Bisa nahan, dia berapa kali bisa nahan pukulan-pukulannya Fahri. Yang Fahri kita tahu juga Sama keras lah. keras gitu loh, dia atlet Muay Thai juga kan. Iya. Fahri malah boxingnya tuh kurang banget Fahri Iya. dari match terakhirnya dia lawan Kabilan sama lawan Ronald. Dan tapi dia tahu boxing dia nggak sebagus itu, dia punya fundamental elbow dan knee-nya tuh bagus banget gitu. Iya. Dan terbukti di match dia pertama lawan Kabilan tuh menurut gua Fahri lumayan tertekan sama Kabilan. Iya. Gitu. Iya, benar. That's Sama why sih. gue lebih prefer dan gue memprediksikan Kabilan sebagai pemenang. Iya.
Karena Kabilan juga, ya gimana ya, apapun dia itu Muay Thai fighter ya. Bisa dibilang kalau Muay Thai kan memang nggak mengandalkan footwork ya. Iya. Tapi mengandalkan pressure dan timing dan ketahanan tubuh kan. Mau diapain juga susah nih atlet Muay Thai nih. Dan gua rasa sebenarnya gaya mainnya Fahri nih juga nggak sebagus itu, footworknya, pengambilan angle-nya tuh agak sulit untuk melawan atlet Muay Thai ini yang udah bisa nutup ruang gerak lah. Iya. Ya kan, dan pukulan tendangan, timing cara dia nendang tuh benar-benar berbahaya lah. Iya. Ya, kalaupun menang, gue yakin antara KO ataupun bisa menang angka lah, cukup mendominasi mungkin ya. Kabilan tuh kayak rotangnya Malaysia sih menurut gua. Iya, benar-benar. Ya. Keras, sangar. Bisa dibilang fight style-nya tuh mirip-mirip rotang gitu. Iya, keras. Oke, berarti kita sepakat ya berdua sama-sama Ya. Kabilan ya. Oke. Biar bisa ada triloginya juga kan. Bener. Ya. Langsung lanjut kita ke main event. Main event Woi. kita ngeri. Ini dia Putra nih. versus Ronald 2. Seru. Gimana? Kita jangan prediksi dulu deh. Coba lo ada komentar sedikit nggak Oke. tentang fight card ini? Ya karena gue dari awal sih ya karena satu tim ya sama Ronald ya. Sebenarnya gue bantuin Ronald tuh pas dia sebelum ketemu Putra justru. Ketemu Fahri berarti. Sama Fahri ya kan. Masih latihan bareng dulu kan, nonstop latihan bareng. Terus Ronald itu sebenarnya ada satu ketika dia press con sama si Putra. Putra tuh ada satu salah kata menurut gua. Karena menurut gua ya mungkin karena penggemar combat sport udah lama lah ya sekaligus praktisi. Jadi menurut gua kata-kata itu akan mempengaruhi mindset dan pertandingan lah. Dan waktu itu Putra pernah bilang gini, Ronald tuh fight IQ-nya rendah. Itu udah salah menurut gua. Kesalahan kata itu tuh udah menggambarkan bahwa cara pandangnya si Putra tuh salah melawan si Ronald. Justru yang menjadi keunggulan Ronald ini adalah sebenarnya dia gaya bertarungnya cukup awkward. Aneh gitu, kayak apalagi dia kidal ya. Ya, southpaw. Southpaw kan. Kidalnya tuh kidal yang cukup nggak kebaca bro gerakannya. Dari situ udah terbukti bahwa Ronald tuh punya fight IQ yang cukup bagus lah. Karena dia punya gaya, apalagi dia tanding udah pernah melanglang buana lah. Pernah tanding, pernah masuk ke Amerika ya kan. UFC dulu kan. Jadi gua rasa sebenarnya sih ya Ronald sih kidalnya itu sih yang membuat kesulitan waktu itu ya. Cuman gua rasa setelah itu Putra takutnya nih dia kan pasti kan banyak mempelajari lah. Semoga sih Ronald dengan tim baru, tim yang teammates-nya yang lebih giat berlatih nih bisa lebih berkembang game plan-nya. Itulah kita mesti ngeliat nih perkembangannya siapa yang lebih berkembang game plan-nya nih. Karena mereka udah saling kenal kan di pertama kali nih kan. Apalagi kan ini partai pertemuan kedua ya Iya, kan. Udah udah. benar-benar saling mempelajari satu sama lain. Berapa gitu. ronde kemarin? 5 ya? 5 ronde. Iya, udah berlangsung 5 ronde. Ini masuk ini ke ronde juga 5 ke-6. ronde. Iya. Ini juga kan 5 ronde. Iya. Jadi ini karena pertandingan pertamanya kontroversial dan Iya. belum ada pemenangnya Oh, ya, karena menurut lu siapa yang menang? end up-nya draw kan yang pertama kan. Ya menurut lu siapa yang menang harusnya? Yang pertama, Iya, ya menurut gua Putra. ya Kalau nggak boleh seri. menurut gua kalau misalkan Putra nggak kena deduction point itu Putra. Putra. Oh. Iya, menurut gua ya. Iya. Karena menurut gua poin Putra tuh lumayan tinggi lah. Cuman ada satu round lah yang menurut gua Ronald lebih unggul. Ronald lebih unggul gitu. Iya. Dan satu round lagi tuh abu-abu. Iya, benar. Satu round lagi tuh abu-abu. Kan mereka bertanding 5 Iya. round. Menurut gua kalau yang jelasnya Ronald tuh menang di satu ronde. Gue lupa ronde berapa. Habis itu satu roundnya lagi tuh abu-abu lah. Oh. Mungkin ya kalau abu-abu gitu kan kalau kita mainnya di Indonesia ada home decision lah ya. Ya gue tidak mewakili apa-apa ya. Iya. Maksudnya gue tidak mewakili sanction manapun gitu Iya. loh. Ini menurut pendapat pribadi aja, pendapat bro. pribadi aja ya. Iya. Dan Putra sih cukup mendominasi lah. Oke. Seandainya itu Putra nggak kena deduction karena pelanggaran yang dia buat, mungkin itu yang menang Putra sih menurut gua. Iya. Tapi meskipun waktu itu ya gue pengennya, gue Ronald. supportnya Ronald gitu. Gue supportnya Ronald, gue pengennya Ronald yang menang. Iya. Cuman ya kalau secara objektif gue melihat after fight-nya ya
waktu itu harusnya Putra yang Putra. menang. Tapi di Beyond 7 kali ini harusnya Ronald tuh udah bisa mempelajari sih fight style-nya Putra ya. Karena kalau dari, ya ini kembali lagi sebagai penikmat, gue ngelihat ada celah kok buat ngalahin Putra gitu loh. Ada lah, pasti ada. Iya, maksudnya Putra tuh bukan fighter yang nggak ketemu Rotang, bro. maksud gue Putra mainnya kalau ketemu Rotang baru. Putra maksud gue mainnya tuh bagus banget, teknikal. Iya. Tapi nggak yang jago banget gitu, yang kayak misalkan seimbang lah, mereka seimbang, bro. Maksudnya tuh kayak siapa ya, kalau misalkan gue mau menganalogikan ya, kayak misalkan ya kalau gue pasti referensinya tinju lah ya. Iya. Referensi gue di tinju lah, kayak misalkan Bivol gitu. Bivol tuh menurut gue salah satu fighter yang hampir sulit Perfect. dicari celahnya untuk kalah. Iya. Usyk tuh. Iya. Usyk nggak bisa kayak pecahkan. Udah bingung gitu loh cara nyari celah buat ngalahin dia gitu. Nggak terpecahkan lah. Ya, menurut gue dua fighter inilah, Usyk dan Bivol, udah kayak sulit buat nyari celah buat ngalahin dia. Putra tuh belum di titik itu, belum di titik ini mereka sih, berdua. Maksudnya jauh. Analogi lah. Iya, ngerti. Ini analogi lah. Jadi menurut gue Putra tuh masih ada celah gitu loh. Mereka berdua sih menurut gue cukup seimbang lah. Ya. Sangat berimbang lah. Setuju gue, mereka, iya kan. Nah, menurut gue Ronald tuh punya special movement yang tadi mungkin lu bilang yang lu mencoba untuk sampai. Kalau menurut gue tuh, gue bilangnya kayak special movement lah ya, kayak gerakan-gerakan yang nggak terbaca. Nah itu, dan terbukti straight dia tuh kalau masuk on point banget. Bener, gue sangat merasakan itu, bro. Kalau sparring sama dia tuh bener-bener ya karena kidal sih ya. Cuman dia timingnya, bro. Timing yang kayak, kok nggak kebaca sih gitu. Bukan speed atau apa, tapi timing. Itu cukup unik sih. Fighter yang punya timing kayak begitu tuh sangat-sangat menarik lah. Gue suka dan terbukti, maksudnya kemarin Putra waktu brawling sama Ronald, ada beberapa momen lah. Kayak Ronald tuh bisa pukul Putra gitu. Iya, betul. Dari tinju dia lebih dominan. Iya, makanya maksud gue, yang kalau analisa abal-abal gue lah ya, justru menurut gue Ronald tuh harus bisa lebih ngepres Putra. Iya. Jangan terlalu mau ikutin game plan-nya Putra gitu loh. Harus keluar. Cuman Ronald tuh sebenarnya dia tuh tipikal yang slow starter, bro. Oh, slow starter. Dia tuh terlalu banyak baca-baca, bro. Kadang tugas dari timnya juga yang kayak selalu harus ngingetin, bro, ayo poin nih, bro. Lu harus cari momen dari awal gitu. Sedangkan gue nggak tahu, mungkin panggung besar Beyond juga pengaruh tuh kan. Dia pertama kali ada entrance tuh masuk, itu pasti sangat mempengaruhi itu lampu-lampu yang ini itu ngebuat lu mental breakdance juga, bro. Iya kan? Itu tuh. Jadi lu nggak boleh, apalagi udah masuk ronde 6 nih kan. Ronde 6 lu udah harus gas, bro, dari awal kalau mau, apalagi di Malai ini kan. Iya, benar. Iya. Oke, langsung masuk ke prediksi. Prediksi gue tetap Ronald sih. Nggak bisa objektif kalau di sini. Gue nggak bisa objektif. Gue ya berkawan sama Ronald, ya udah gue Ronald. Iya. Kalau gue mau subjektif objektif, gue tetap Ronald sih. Iya kan? Iya. Karena sih. Gini, gue berharap Ronald lebih bisa menganalisa fight pertamanya dia, dan gue berharap Ronald kayak ngelihat celah itu gitu loh. Iya. Karena kebetulan celah itu yang Ronald punya menurut gue. Iya. That's why kenapa gue bukan pengen aja, dan prediksi gue Ronald bisa memenangkan fight ini gitu. Iya. Tapi fight ini akan sulit kalau end up dengan decision sebenarnya. Betul. Karena ya kembali lagi ya, ini kan Beyond 7 ini meskipun ini promotor Indonesia, tapi akan bertanding di Malaysia kan. Iya. Yang mana pasti home decision juga dipengaruhi, bro. Kita tahu lah ya kan, home decision tuh bukan rahasia, bukan tabu lah. Betul, ya kan? Bukan yang tabu lagi di dunia combat sport gitu loh. Itu ada di semua olahraga, bro.
Iya, benar. Iya kan? Pastilah. Dan ya terbukti kan sepak bola juga begitu. Iya bro, Apapun di semua itulah, olahraga ya kan, wajar apapun itu bro. Dan ya menurut gua Putra lebih diunggulkan karena ini bertandingnya di Malaysia aja Iya, sih. dan event pertama ya di Malai ya. Tapi kalau Ronald bisa menang di Malaysia itu keren Pecah. banget. Itu keren banget. Langsung pas TikTok live 1.000 lebih lah yang nonton. Langsung pokoknya kalau PK minimal 10 juta lah. Iya, yang lagi. semalam dapat 10 juta lah. Iya. Asli. Oke. Ada lagi yang pengen lo bahas dari Putra Ronald? Apalagi ya? Itu sih ya menurut gue sih ya karena ini sebenarnya karena mereka seimbang sih yang sangat menarik dari fight ini karena mereka seimbang itu tuh. Kayak cukup 50-50 ini fightnya. Nggak, dan apa ya? Mereka juga senior lah, sama-sama senior di negaranya masing-masing juga kan. Kayak backgroundnya cukup unik dua-duanya. Jadi seimbang ini bro. Tapi umur sih lumayan jauh ya. Lumayan jauh ya. Ronald lebih tua ya. Jauh. Jauh ya. Putra tuh kalau nggak salah baru 20 apa 21 ya. Cuman maksudnya senior di combatnya lah. Iya kan. Karena Putra kan start dari kecil juga. Iya, dan dari keluarga yang semuanya full combat kan. Iya benar. Iya, gitulah. Oke, ini sih menurut gua bakalan jadi fight card yang Pecah. seru. Pecah. Dan menurut gua Putra Ronald ini cocok banget buat jadi main event Main lagi. event, benar, layak. Karena ya, ini jadi banding-bandingin nih ya kan. Kalau kemarin Paris, Rudy yang kedua menurut gua udah nggak asik buat jadi main event. Iya. Kalau Putra Ronald nih masih asik nih Betul. buat dijadiin main event karena match pertamanya draw. Oh. Jadi benar juga. kayak masih anti klimaks kan. Nah, gue berharap klimaksnya di Beyond 7 ini. Tapi Paris Rudy itu pas yang sebelumnya juga anti klimaks kan, maksudnya kan terjadi podcast kan. Tapi kan nggak draw. Nggak draw. Nah, itu loh. Benar, jadi benar. kayak nggak asiknya itu, kecuali dia draw waktu itu. Duluan dia apa Paris? Dia. Oh, Duluan Putra takut Ronald. gua ngomongnya. Nggak usah dah. Takut gua. Soalnya takut draw 2 kali, bro. Takut draw 2 kali. Maksudnya draw lagi di Malaysia. Bukan lah, nggak usah dah. Ya. Nanti aja dah, tulis di kolom komentar. Iyalah, ntar aja. Info A1 sih kirim topi dulu bro di TikTok gua, nanti masuk TikTok gua kirim topi dulu bro. Nah, menurut gua ini Putra Ronald cocok banget buat jadi main event lagi. Benar. Jadi karena gua pribadi aja nungguin lagi sih match ini. Gitu. Iya. Ya itu benar sih, setuju gua karena mereka seimbang bro. Gue lumayan menarik, kecewa waktu itu. Soalnya kenapa gue bilang ini gue menarik banget buat gue fight ini. Karena gue lumayan kecewa waktu Putra keluarin statement dia udah nggak mau lawan Ronald. Oh ngambek doang bro, itu ngambek kayaknya. Terus gue anjrit lah kayak kan lu berdua belum ketemu gitu loh. Pemenangnya siapa ya? Rematch lah. Jadi ya ini menurut gue bakalan pecah lah. Seru. Ya, benar-benar. Nah, ini mungkin kita akan sedikit prediksi di luar fight card ya. Iya. Karena ini gue pernah lihat di FYP gue, kayak Celos tuh pernah nanya ke viewernya juga, prediksi kalian pay-per-view-nya ini berapa gitu loh. Oh, jumlah. Ya, jumlah pembelian pay-per-view-nya. Karena Beyond tuh kan bisa dibilang salah satu promotor dengan jumlah pay-per-view terbesar di Asia kayaknya. Mungkin. Iya kan? Soalnya dia pernah waktu KJ. Waktu KJ. Randy Pangalila versus KJ. Oke. Enggak. Bukan, setelahnya. Waktu KJ Ajis Kalim. Itu 500.000. sampai di 500.000 pay-per-view. Iya. Terus sempat di 350.000-an, ya kan? Sempat di 200.000-an. Iya. Gitu. Nah, kalau prediksi lu di Beyond 7? Mungkin 400.000 mungkin. Gini, kalau lu ngomongnya mungkin jangan 400, ya udahlah gitu aja lah ngomongnya. 400.000-an. Iya. Lu? Iya. Apa yang menurut lu, kenapa lu bisa keluar angka di otak lu 400.000? Mungkin kan Beyond pernah capai peak tertingginya lah. Tertingginya itu kan pada saat KJ Ajis lah. Iya kan. Fight Carte juga itu pecah waktu itu kan. Terus habis itu kalau sekarang kan mungkin ada pergeseran lah.
Pergeseran ke yang banyakan real atlet lah. Kalau dulu kan ketemu ada nama besar yang bisa digoreng dengan gampang kayak KJ gitu karena namanya udah besar dari awal kan. Kalau ini kan Bion lagi ngegoreng fighter-fighter lah. Main eventnya 2 orang yang fighter, betulan fighter. Walaupun KJ Ajis juga betulan fighter ya. Cuman KJ kan lebih cenderung ke influencer juga kan. Ya, jadi mungkin turun tapi nggak jauh, 400.000 lah. Oke. Gua Santuy itu jawabannya. kalau alasan gua itu exactly sama yang kayak barusan lu bilang. Alasan gua. Karena fighter banyakan ya. Iya, tapi yang ngebedain angkanya. angkanya. Karena menurut gua Bion itu bisa nyetak all time high lagi. Ini kan all time high-nya dia kan kemarin Ajis KKJ kan. 500.000. Ya kan. Menurut gua all time high-nya dia nanti seandainya dia tercetak all time high lagi itu pasti di Indonesia bukan di Malaysia. Iya, betul. Gitu. Turun kan jadinya kan menurut lu. Jadi menurut gua kali ini justru karena kalau ngelihat pengalaman Indonesia versus Malaysia yang di Indonesia itu 350 ribuan seingat gua. Iya. Kayaknya kalau di sini di Malaysia 200 ribuan. 200 ribuan. 200 ribu besar. Iya. 200 ribuan besar. Kalau prediksi ya. Iya benar juga sih. Iya. Gitu sih kalau karena kalau gue mikirnya karena ini mungkin pembeli Malaysia yang FOMO bro. Bion tuh jago banget nyari market baru alias orang-orang FOMO bro. Iya itu keahliannya Bion bro. Maksudnya dia bisa dapat market baru itu yang nggak dimilikin sama promotor-promotor lain. Biasanya promotor lain tuh cuman bisa yang suka-suka aja bro. Iya kan. Nah gue nggak tahu nih kayaknya orang Malaysia apakah juga tiba-tiba tertarik semua kan istilahnya gitu kan. Berarti lu prediksinya 300 ribu besar sampai 400 ribu kecil. Iya benar. Gitulah ya. Iya. 350 sampai 449 lah. Benar. Range-nya ya. Benar. 350 sampai 449. Ya. Kalau range gua 250 sampai 349. Ya. Ya, karena range gue tuh 200 ribu besar sampai 300 ribu kecil. Oh, ini enak nih main pinggiran sebenarnya. Iya, boleh nih. Iya. Kita pinggiran apa nih? Pinggiran apa Bion nih bisa dibuat pinggiran-pinggiran begini dari jumlah pay-per-view aja udah bisa tuh ya. Ntar kita tanya orang video lah. Iya, boleh. Iya kan? Enggak lah, itu kan pasti diumumin juga. Oh, diumumin ya kalau Bion ya. Emang HSS nggak diumumin ya? Kalau HSS setahu gue enggak. Kenapa? Nggak tahu gue. Oh. Nggak boleh kali, nggak boleh. Nggak boleh? Nggak tahu gue kalau itu. Kan untung, masa? Untung bro. Katanya sih begitu. Cuman gue nggak boleh dikasih tahu. Lu jadi nggak tahu? Tahu dikit lah. Tahu tapi nggak mau ngasih tahu. Nggak, bukan tugas gue yang ngasih tahu masalahnya bro. Tugas Paris Fernandes itu mah ya tahu bro. Ya udah. Iya. Alright, itu dia guys. Let's go Bion. Fight. Let's go bro. Gimana? Oke, itu dia guys. Fight card yang sudah kita bahas di Bion 7 mendatang. Tanggal 25 April 2026. Live di World Trade Center Kuala Lumpur. Dan buat kalian semua yang pengen beli pay-per-view-nya, please beli live pay-per-view video dengan harga 59.000 harganya. Ayo kita support sama-sama Combat Sports di Indonesia. Siapapun promotornya, siapapun yang bikin eventnya, background orangnya. Yoi. Kita nggak peduli guys. Yang penting industrinya semakin besar, industrinya semakin maju. Dan kita juga semua yang merasakan. Iya, dan kita yang menikmati juga. Maksudnya menikmati menontonnya bro ya kan. Betul. Iya. Karena seperti yang saya pernah bilang juga di podcast sebelumnya, kalau tidak ada penikmatnya, industrinya juga tidak akan jalan. Gitu. Jadi let's support sama-sama Beyond Combat 7 di World Trade Center, live pay-per-view video.com 25 April 2026. Ayo kita support sama-sama. Let's go Bion. Let's go Celos.
Oke, buat kalian semua, jangan lupa buat subscribe dan like video ini kalau kalian suka. Please tulis di kolom komentar di bawah. Kira-kira kita harus bahas Event fight apa card lagi? atau event atau petinju siapa lagi. Thank you. Bye.